Hari ini kayaknya pendukung Pak Anies Baswedan lagi kebakaran celana dalam. Masalahnya pada dua kejadian kemarin itu mereka kayak gerah. Yang pertama demo FPI Reborn. FPI Reborn ini kayak padi ya, band tadi, ada ribbon-ribbonnya. FPI Reborn itu melakukan demo dan di demo itu ada spanduk jelas-jelas pasangan, artinya mereka mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Mereka ribut, maksud gua para pendukung Anies ini. Wah, itu demo bohong-bohongan, demo settingan, itu demo yang merusak nama Anies. Dan Rocky Gerung menuduh FPI Reborn itu kerjaan Ganjaris. Gua ketawa. Masa itu kerjaan Ganjaris? Ada juga surat yang menandakan dari Front Persaudaraan Indonesia sebagai metamorfosis dari FPI tidak mengakui demo itu. Terserah sih demo itu dari mana, tetapi kan yang paling pasti susah juga ngomong itu FPI palsu atau FPI asli. Yang palsu yang mana, yang asli yang mana, wong organisasinya juga udah bubar, organisasinya juga udah nggak jelas. Bantahan apapun yang jelas fenomena itu ada, terjadi. Terserah kelompoknya Anies mau terima atau tidak. Atau beranggapan itu adalah settingan politik. Tetapi yang paling pasti, persepsi publik atau ingatan publik kan nggak bisa dihapus begitu aja. Boleh sekarang Anies cuci tangan, menghapus bahwa Anies nggak ada hubungannya sama FPI. Halo, yang ketika Rizik pulang dari Saudi pada saat pandemi, siapa yang sowan ke Rizik? Kan Anies. Ketika Pilkada 2016-2017 Pilkada DKI, siapa pendukung Anies yang paling militan? Kan gerombolan-gerombolan itu juga yang sekarang sebagian bermetamorfosis jadi 212. Dan reuni-reuni kampus nggak jelas itu kan difasilitasi juga oleh Anies. Jadi gue bingung gimana cara cuci tangan. Oke, itu berlalu dengan segala tudingan bahwa demo itu adalah hasil rekayasa sampai Ganjaris dibawa-bawa. Kemarin ada lagi satu deklarasi yang katanya itu kontennya atau isinya adalah orang-orang HTI atau bekas HTI, bekas napi teroris, dan gerombolan-gerombolan yang sejenis mendeklarasikan Anies juga sebagai calon presiden. Dalam video jelas tuh ada yang marah-marah karena pada saat deklarasi ada bendera HTI berkibar-kibar di panggung. Nggak berkibar sih, orang nggak ada anginnya. Jadi bendera HTI dipajang di panggung dan kemudian kayaknya salah seorang pendukung Anies protes, ente sayang nggak? Antum sayang nggak sama Anies? Kalau antum sayang jangan pasang bendera itu di situ. Ini lucunya minta ampun. Dan ada media yang ngomong itu bendera tauhid yang dipasang. Bro, setahu gua ini muslim dari kecil. Tauhid itu nggak ada benderanya. Mana ada? Gua nggak pernah denger diajarin bahwa tauhid itu pakai bendera. Emangnya susu ada benderanya? Nggak ada bendera tauhid. Yang ada bendera HTI. Dan HTI itu adalah organisasi terlarang. Sejenis sama PKI. Sama-sama FPI juga organisasi terlarang. Jadi dua fenomena ini, pertama demo FPI dukung Anies, Anies didukung oleh kelompok yang singkatannya sama dengan organisasi terlarang, dan yang kedua Anies didukung oleh mantan HTI atau orang-orang yang berkecimpung di HTI, dan HTI juga organisasi terlarang. Tentu kelompok-kelompoknya yang pendukung Anies garis keras, maksud gue pendukung politik juga marah
Kenapa? Oh, ini settingan untuk mendiskreditkan Anies, bahwa Anies cuma didukung oleh kelompok-kelompok garis keras. Iya, mungkin nggak cuma didukung oleh kelompok-kelompok garis keras. Leo Sungkarisma juga dukung Anies misalnya. Rocky Gerung dari statement-statementnya dukung Anies misalnya. Dan kita tahu Rocky Gerung bukan anggota FPI, Leo Sungkarisma bukan anggota HTI. Tetapi yang pasti, kelompok-kelompok itu adalah pendukung setianya Pak Anies. Kadang ketika gue lihat deklarasi berbau-bau HTI yang mendukung Anies sebagai presiden, gue bingung. HTI kan ideologinya adalah menegakkan khilafah, menegakkan atau mencari orang yang menjadi pemimpin untuk diangkat sebagai khilafah. Kok mereka mendukung Anies sebagai capres? Harusnya kan mereka mendukung Anies sebagai cakil. Kalau capres itu calon presiden, kalau cakil itu calon khilafah. Itu yang selalu menjadi pertanyaan di kepala gue. Tapi apapun ceritanya, yang ingin gue gambarkan adalah mereka-mereka atau kelompok-kelompok ini yang memang selalu mencari tunggangan politik untuk eksis, dan tunggangan politik yang sekarang mereka nilai mungkin yang paling pas ada di Anies Baswedan. Kenapa? Karena mereka pernah bermesraan atau masih mesra ketika Pilkada Jakarta 2016-2017 yang lalu. Itu pilkada paling brutal, pilkada paling kasar, di mana agama dijual terlalu murah, di mana agama dijajakan seperti pisang goreng, ayat mayat dipolitisasi sedemikian rupa. Ada memang sekarang usaha-usaha yang sepertinya itu menyesalkan terjadi polarisasi politik di Indonesia. Ada yang seolah-olah ingin membuat persatuan, cebong sama kampret ini harus sudah mulai dihilangkan dari kosa politik Indonesia. Dan gua setuju, tapi harus diingat bahwa kosakata cebong dan kampret ini juga hasil atau lahir dari polarisasi yang dibuat oleh para politisi itu. Jadi politisi ini nggak bisa dong cuci tangan begitu saja dengan polarisasi yang terjadi di masyarakat. Cebong kampret itu terjadi misalnya pada zaman pertempuran Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo itu ada di koalisi merah putih, KMP, jadi paling gampang orang nyebutnya kampret. Pak Jokowi karena ada satu momentum dia suka memberi makan cebong, memberi makan anak kodok ketika ada kolam di Bogor, seolah-olah semua pendukungnya Pak Jokowi dinamai cebong. Dan ini menurut gue polarisasi biasa, polarisasi yang dipisahkan cuma karena pilihan politik. Setiap 5 tahun kita akan mengalami polarisasi-polarisasi serupa. Ketika Pak Prabowo sudah menjadi menterinya Pak Jokowi dan merapat ke Pak Jokowi, semestinya polarisasi cebong dan kampret ini sudah hilang, sudah mereda. Polarisasi cebong kampret bagi gua ini cuma polarisasi politik. Agak berbeda dengan misalnya kadrun. Ini bukan cuma problem politik, tetapi ini adalah problem ideologis. Kenapa? Karena polarisasi yang diciptakan oleh kadrun-kadrun ini yang menurut kategori gue adalah orang yang ingin menjadikan Indonesia homogen. Satu nuansa saja. Menghilangkan makna kebinekaan, hanya mau tunggal ika. Atau mau ikanya bahwa Indonesia harus diatur dengan sistem agama. Indonesia ini harus menegakkan aturan-aturan agama tertentu saja. Ini yang menurut gue ideologis sifatnya. Dan polarisasi atau perlawanan terhadap kadrun itu nggak bisa cuma dipotret sebagai polarisasi politik. Dan Pilkada Jakarta 2016-2017
Bukan cuma polarisasi cebong kampret seperti Pilpres, pendukung Anies dan pendukung Ahok, dan kemudian setelah itu selesai. Bukan itu, karena Pilkada Jakarta justru menampilkan wajah kadrun apa adanya ketika agama diperkosa sedemikian rupa untuk memenangkan kontestasi politik, ketika ayat dan mayat dipolitisasi untuk memenangkan kontestasi politik. Ini jauh lebih berbahaya sebab polarisasi seperti ini akan menciptakan stigma-stigma buruk pada lawan politiknya. Misalnya, lo menggunakan agama untuk kampanye politik dan lo menstigma orang yang tidak sesuai dengan pilihan politik lo sebagai kafir. Ini kan akan menjadi nuansa luar biasa. Atau menstigma pilihan politik yang berbeda sama lo sebagai munafik. Oleh karena itu jangan disolatkan kalau dia meninggal. Oleh karena itu jangan dimakamkan kalau dia udah meninggal. Kan mengerikan. Polarisasi kadrun yang tercipta ini sampai kapanpun dia akan menjadi bahaya laten. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang terimbas oleh ideologi yang dulu diturunkan oleh Kartosuwiryo, DITII atau Kahar Muzakar atau Daud Bureh yang sampai sekarang juga tetap menghantui Indonesia sebagai ideologi dan bahaya laten ideologi garis keras. Kita tahulah ada ideologi PKI yang memang sudah dihapuskan dan sudah ada TAP MPR di Indonesia untuk melarang ideologi komunisme berkembang. Tapi dalam sejarah bangsa ini bukan cuma komunisme yang pernah berontak merongrong dasar negara kita. Kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama juga pernah melakukan pemberontakan sadis di Jawa Barat, di Sulawesi Selatan, di Aceh. Mereka ingin menegakkan Indonesia berdasarkan aturan satu agama saja. Dan ini terus-menerus menjadi laten. Sayangnya kita belum punya perangkat yang cukup untuk menghapus atau memberangus ideologi para pengasong agama ini sehingga kemudian sampai sekarang mereka bebas berkeliaran masuk ke dalam atau mendompleng ke dalam peristiwa-peristiwa politik kita. Dan kemudian kita tahu mereka juga ikut terlibat aktif dalam proses pendomplengan ke pendukungan ke Anies Baswedan kemarin. Mudah-mudahan itu palsu, tetapi kalau kita mau buka sejarahnya kan susah juga menghapus ingatan masyarakat bagaimana Anies diuntungkan oleh kelompok-kelompok seperti ini pada Pilkada 2016-2017 di Jakarta. Gue ingin gambarkan begini deh, bahwa kita ini dalam proses politik setiap 5 tahun akan mengalami sebuah momentum pilpres atau pemilihan legislatif. Dan ini mestinya menjadi tradisi biasa dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia. Ada polarisasi, mungkin akibat pilihan politik yang berbeda, tapi kalau polarisasi cuma sekedar pilihan politik yang berbeda, itu polarisasi yang biasa-biasa saja. Tetapi ada juga polarisasi bukan cuma karena pilihan politik yang berbeda, tetapi berbeda ideologi dalam menentukan masa depan bangsa ini. Ada ideologi khilafah, ada ideologi kelompok-kelompok pengasong agama yang ingin menjadikan negara ini cuma sebagian dari penegakan ideologinya. Menurut gua ini yang paling bahaya. Ini yang harus terus-menerus kita lawan. Dan sekarang Pak Anies ngerasain tuh. Ketika dulu didukung oleh kelompok ini, sekarang dia mau cuci tangan bersih-bersih pakai hand sanitizer, lap pakai tisu dan segala macam. Tapi kelompok ini nempel terus kayak perangko. Susah dihilangkan. Karena apa? Karena mereka selalu berusaha menjadikan setiap momentum politik
setiap peristiwa politik sebagai bagian dari cara mereka berkomunikasi atau memasarkan ideologinya ke masyarakat. Dan tugas kita melawan sepanjang hayat gerombolan-gerombolan seperti ini, karena ini bukan cuma sekedar perbedaan politik, ini sudah beda ideologi. Nggak mungkin minyak sama air bersatu. Karena itu kita akan terus-menerus menentang kelompok-kelompok ini. Ketika mereka hinggap atau bergabung dengan satu capres yang mereka usung, ya mau tidak mau kita harus melawannya dengan keras, melawan dengan sebisa-bisanya, sehormat-hormatnya. Saya Eko Kuntadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya terserah Anda. Terima kasih.